Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Kamis 6 Juli 2023, hari biasa pekan ke-13. Bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus meyakini bahwa orang itu sakit secara fisik karena ia telah berbuat dosa atau mendapatkan kutukan dari Allah. Kita pun juga percaya bahwa setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Termasuk orang yang berbuat dosa pasti juga mendapat hukumannya. Hukuman itu bisa penderitaan batin atau sakit secara lahiriah. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kepada orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya, Yesus bersabda, "Dosamu sudah diampuni." Yesus sebagai tabib agung lebih mengutamakan penyembuhan jiwa daripada penyembuhan badan. Penyembuhan badan dengan sendirinya akan terjadi kalau jiwa seseorang sudah sembuh, kalau dosanya sudah diampuni, kalau sudah merasa dekat dengan Tuhan. Maka selalu mendekatkan diri kepada Tuhan itu sangat penting. Selalu dekat dengan Tuhan membuat kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Selalu dekat dengan Tuhan membuat jiwa dan batin kita tenang dan tentram. Badan pun dijauhkan dari segala penyakit. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, serta membuat jiwa dan batin kita tenang dan tentram. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati kita semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.